Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita dipertemukan kembali melanjutkan perkuliahan yang pekan kemarin ya. Baik, pada kesempatan ini akan diangkat tentang tema lembaga pembiayaan syariah ya. Untuk yang pertama akan presentasi kelompok 4 dari kelas A terlebih dahulu ya, kemudian nanti dilanjutkan oleh kelas B ya. Yang anggota kelas A kelompok 4 sudah hadir. Ada Dharma Lasara, Dion Abdul Haris, Dwi Yuliana, Mary, dan Rinda, sama Wulan Handayani. Silakan, sudah hadir mungkin yang kelompok 4? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, siapa moderatornya? Kak Dion. Dion, oke. Dion sudah hadir, Dion? Belum ya? Oke, jam 1:10 kita mulai nanti ya. Silakan mungkin bisa sembari dicoba ininya apa, PowerPoint-nya ditampilkan. Silakan bisa di-share screen-nya. Yang kelas A terlebih dahulu ya. Oke, barusan sudah kelihatan kayaknya. Keluar lagi. Banyak kelas B, Pak, sembari mencoba. Oh, kelas B, oke. Silakan kelas A. Silakan untuk kelas A bisa dicoba di share screen PowerPoint-nya. Ya, Pak.
Di mana Kak dia? Di situ ada tulisan share screen warna hijau gitu, diklik aja. Rin sudah bisa nampilin Rin PPT-nya di grup kah? Tunggu bentar. Oke, soalnya di laptop tadi pas ngirim terakhir. Silakan. Kak dia. Ayo, yang kelas A, silakan. Kayaknya Dion masih kurang sinyal, Pak. Soalnya di Masih cari sinyal, Pak. Oke. Ger. Atau yang kelas B mungkin? Kelas B mau duluan, silakan kalau mau. Kalau kelas B sudah siap, silakan bisa duluan, nanti setelah itu baru kelas A. Yang kelas B kelompok 4 sudah hadir. Ada Muhammad Yusron, Muharil, Sapitri, Siti Nur Magdan, sama Suryani ya. Nur Magdan moderator Pak. Sama Ika, Pak Ika sama Ika Jayanti. Oke. Silakan kalau mau duluan, mungkin kelas A masih gangguan. Gangguan kelas A, Pak. Kelas B juga gangguan kayaknya. Silakan mungkin bisa dicoba share screen yang kelas B. Nah, Pak ada foto saya tadi. Oke, ya. Jangan ganggu. Oke, sudah kelihatan tuh ya, silakan. Baik. Oke, baik, kepada kelompok 4 kelas B dipersilakan. Silakan, bisa dimulai yang kelas B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasulah.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua sehingga kita masih bisa mengikuti aktivitas kita yakni perkuliahan. Shalawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang mampu merubah paradigma berpikir umat manusia dari paradigma berpikir yang jahiliyah menuju paradigma berpikir yang Islamiah, seperti Islam yang kita imani pada saat sekarang ini. Bisa kedengaran suara saya? Bisa. Langsung saja, kami dari kelompok 4B dengan judul Lembaga Pembiayaan Syariah. Di sini saya sebagai moderator. PowerPoint-nya bisa ditampilkan lagi ya? PowerPoint-nya. Iya, PowerPoint-nya. Oh, bentar, Pak. Oke, ya. Ya, kami terkait lembaga pembiayaan syariah. Lembaga pembiayaan syariah atau lembaga yang pada umumnya lembaga adalah perusahaan atau pembiayaan yang memiliki kegiatan dalam memberikan pinjaman kepada pelaku ekonomi atau bisnis. Nah, dalam artian itu adalah pengertian secara umumnya. Namun yang kita bahas sekarang adalah mengenai lembaga pembiayaan syariah. Jadi lembaga pembiayaan syariah adalah lembaga pembiayaan yang dalam menjalankan usahanya didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Nah, di sini bisa kita ketahui bersama bahwa lembaga pembiayaan syariah ini adalah sebuah lembaga bank yang tugas yang menjalankan kegiatannya memberikan dana kepada perusahaan yang sedang menjalankan usahanya. Tapi dalam menjalankan hal tersebut tentunya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang selanjutnya ciri-ciri pembiayaan syariah. Ada yang pertama, bebas bunga. Artinya di sini pada lembaga pembiayaan syariah ini dalam proses transaksinya ataupun dalam prosesnya dibebaskan bunga. Dalam artian yang namanya lembaga keuangan syariah diusahakan sebisa mungkin tidak meraup yang namanya laba, tidak menggunakan yang namanya riba. Jadi di sini dalam hal ini pembiayaan syariah ini membebaskan bunga dari setiap transaksi yang dilakukan. Kemudian yang kedua, perhitungan bagi hasil dilakukan kemudian yang kedua, berprinsip bagi hasil dan risiko. Nah, di sini dalam artian ketika terjadi proses transaksi dari pembiayaan syariah dan juga yang melakukan transaksi itu tidak ada yang namanya bagi hasil. Nah, bagi hasil ini dilakukan sehingga antara pihak yang satu dengan pihak lainnya itu sama-sama memiliki keuntungan. Nah, mengapa dikatakan risiko? Karena apa? Karena yang pada umumnya mereka telah melakukan kesepakatan dalam artian ketika terjadi suatu permasalahan yang terjadi dalam kerjasama tersebut, maka dan dalam suatu perusahaan pun ataupun suatu kerjasama sebuah risiko itu pasti akan terjadi. Maka untuk menghindari kemungkinan tersebut, maka dari perusahaan pembiayaan syariah ini melakukan suatu akad untuk melakukan suatu perjanjian. Jika seandainya terjadi risiko-risiko yang dilakukan oleh suatu perusahaan-perusahaan yang diberikan dana oleh pembiayaan syariah, maka di sini akan ada hal-hal tertentu yang akan dikenakan. Karena apa? Bisa dikatakan risiko ini dibagi dua ataupun dinikmati oleh
pembiaya dan si penerima dana. Kemudian yang ketiga, perhitungan bagi hasil dilakukan pada saat transaksi berakhir. Dalam artian bahwa pada proses transaksi ini dari pembiayaan syariah ini melakukan kesepakatan bahwa proses bagi hasil ini dilakukan pada ketika perusahaan-perusahaan itu telah memiliki keuntungan. Dalam artian pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan real. Bukan berarti bukan berasal dari perhitungan spekulatif. Dalam artian kan ketika terjadi keuntungan dari perusahaan yang satu, maka di sini dibagi hasil. Dalam artian bahwa sistem bagi hasil ini dipandang lebih sesuai dengan iklim bisnis syariah karena mempunyai posisi penting, yaitu untung dan rugi. Ketika proses transaksi dilakukan di akhir transaksi, maka itu akan mendatangkan suatu kerjasama yang baik bagi si pelaku bisnis dan juga bagi si pembiaya syariah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Kepada Saudari Ika Jayanti, dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai kegiatan usaha pembiayaan syariah dan fungsi dari lembaga pembiayaan syariah itu sendiri. Tapi terlebih dahulu saya akan membahas mengenai kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syariah, yang dimana kegiatan perusahaan syariah ini khusus didirikan guna melakukan pertama sewa guna usaha. Sewa guna usaha ini yang dimaksud ialah kegiatan pembiayaan usaha, penyediaan barang, modal, baik sewa guna usaha dengan hak optik maupun tanpa hak opsi ataupun dengan hak opsi, dan itu semua digunakan oleh penyewa sesuai dengan waktu tertentu ataupun sesuai dengan aturan ataupun prinsip dari lembaga pembiayaan syariah itu sendiri. Yang kedua yaitu ada namanya anjak piutang, di mana anjak piutang ini yaitu kegiatan pembiayaan syariah, pengalihan piutang tersebut akan diatur sesuai dengan prinsip ataupun aturan dari lembaga pembiayaan syariah. Yang ketiga ada namanya usaha kartu kredit. Usaha kartu kredit yaitu usaha lembaga pembiayaan syariah dengan membayar ataupun melakukan pembayaran dengan pembelian barang ataupun jasa yang sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri. Dan yang terakhir ada yang namanya pembiayaan konsumen syariah, di mana konsumen syariah itu yaitu kegiatan penyediaan barang yang dibutuhkan oleh konsumen ataupun dengan pembayaran dan angsuran yang sesuai dengan usaha pembiayaan syariah. Oke, lanjut yang kedua saya akan membahas mengenai fungsi lembaga pembiayaan syariah. Ada dua fungsi, yang pertama fungsi bagi masyarakat dan yang kedua ada fungsi bagi lembaga keuangan infrastruktur. Fungsi pertama yaitu bagi masyarakat. Fungsi ini digunakan untuk masyarakat yang ekonominya lemah atau ekonominya ekonominya lemah atau ekonomi standar atau ke bawah, yang dimana fungsi dari hal tersebut agar masyarakat tidak terjerat yang dengan namanya rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Jadi yang kedua itu ada fungsi kedua dari lembaga keuangan infrastruktur yaitu bagi pembangunan infrastruktur yang dimana membantu proyek-proyek infrastruktur yang sedang ataupun yang akan dilakukan pembangunan proyek dengan adanya pembiayaan. Mereka bisa mendapatkan dana pinjaman dari lembaga pembiayaan syariah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya alihkan moderator. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada Saudari Ika yang telah menyampaikan materi terkait kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan fungsi lembaga pembiayaan syariah. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muharril Qutbi, kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan pemateri ketiga sebagai pemateri ketiga yang membahas tentang jenis pembiayaan dari segi sifat. Di sini ada dua jenis. Yang pertama yaitu pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam artian luas, yaitu meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Adapun pembiayaan produk ini yaitu pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk keperluan pengadaan barang yang digunakan untuk modal kerja. Yang kedua yaitu pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk keperluan pembelian barang-barang yang diperlukan untuk melakukan investasi. Dan yang ketiga yaitu Skim di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jual beli seperti muharabah, istisna dan saham. Yang kedua yaitu bagi hasil seperti mudharabah dan musyakarah. Adapun pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif ini, adapun pembiayaan konsumtif ini yang pertama yaitu pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada karyawan untuk digunakan sebagaimana kebutuhannya. Kemudian yang kedua yaitu pembiayaan pemilikan kendaraan, yaitu pembiayaan bagi karyawan yang ingin membeli atau pemilikan kendaraan. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu pembiayaan pemilikan rumah. Pembiayaan pemilikan rumah adalah pembiayaan yang diberikan kepada karyawan untuk melakukan pembelian atau memiliki rumah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muharril yang telah menyampaikan materi terkait jenis pembiayaan. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara M. Yusron Sabagi, kepadanya dipersilahkan. Baju. Assalamualaikum baju. Wah, sedikit nanti. Kepada M. Yusron Sabagi dipersilahkan. Mic-nya di-mute tuh. Ya, mohon maaf ya. Oke, yang pertama yaitu mudharabah ya, bagaimana merupakan akad kerjasama ya, antara dua pihak, di mana pihak pertama yaitu pemilik modal ya sebagai penyedia modal yaitu 100% ya, bahwa pihak pertama ini adalah menyediakan modal 100% ya, sedangkan pihak lain sebagai pengelola modal. Itu yang mudharabah. Kalau yang musyarakah yaitu merupakan kerjasama perkongsian dua pihak atau
lebih ya untuk melakukan kegiatan usaha. Itu yang musyarakah bisa dia kayak kerjasama, tapi dia dua pihak itu melakukan kegiatan usaha, tidak seperti mudarabah yang tadi ya. Nah, terus yang ketiga yaitu muzaraah, yaitu merupakan kerjasama pengelolaan pertanian ya antara pemilik lahan dan penggarap ya, di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola si penggarap ya. Ya. Oke, saya mohon maaf, ini agak PowerPoint saya gangguan sedikit. Yang ketiga, muzaraah ya, merupakan kerjasama pengelolaan pertanian ya antara pemilik lahan dan si penggarap ya, di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola si penggarap dengan imbalan bagian tertentu ya, atau persentase dari hasil panen ya. Di sini si penggarap itu dia dapat bagian dari si pemilik lahan ya, waktu dia panen ya, pasti di sana dia dapat bagian lah waktu dia panen dikasih oleh si pemilik lahan ini. Oke, baik. Yang keempat yaitu bai murabbahah ya, yaitu merupakan adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Nah, sebelum si penjual ya, itu si penjual ini dan si pembeli ini saling berinteraksi atau saling barang dan harga asal dengan tambahan ketentuan yang disepakati. Nah, baru ada deal-dealan di sana ya, karena sudah disepakati keuntungan sama si penjual dan si pembeli ini. Nah, baru diselenggarakan si penjual beli. Itulah al-murabbahah ya. Yang terakhir arahan ya, adalah menahan salah satu harta milik si peminjam ya sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya ya. Arahan ini adalah menahan asal jaminan ya, itu kalau orang yang meminjam ya, orang meminjam ini harus ada jaminannya untuk dipercayailah sama si orang yang dipinjami ini. Nah, gitulah. Itu yang arahan, pasti ada di sana jaminan ya untuk ditahan dulu sementara oleh si orang yang dipinjam ini. Nah, sekedar itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Haryanti. Kepadanya dipersilakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengeran suaranya? Sangat jelas. Bisa. Ini saya akan membahas mengenai bagaimana pengelolaan dan pengembangan perusahaan pembiayaan syariah itu sendiri. Ada 4 cara, ada 4 pengelolaan dan pengembangan perusahaan pembiayaan syariah itu. Yang pertama adalah pemasaran, yang kedua adalah produk, yang ketiga keuangan, dan yang terakhir adalah permodalan. Baik, di sini saya akan membahas dari yang pertama, yakni pemasaran. Nah, di pemasaran ini antara lain dengan membangun kerjasama dengan dealer atau sinergi bisnis yang lain dengan grup atau induk perusahaan yang dimana untuk membangun captive market pemilihan. Di sana kita harus benar-benar menentukan terhadap konsumennya, karena jikalau kita sudah memilih konsumen yang tepat, maka keberhasilan dari pembayaran kembali produk yang kita jual dari pemasarannya itu akan baik gitu. Nah, jadi di dalam pemasaran ini yang terpenting juga kita memilih konsumennya.
Untuk yang kedua pembahasannya yakni produk. Nah, di dalam produk ini kita menciptakan produk yang dimana produk itu sederhana di mata konsumen dan dari segi mitigasinya itu risikonya masih tetap aman. Nah, di mana produk yang kita jual adalah produk yang kualitasnya bagus, yang dimana seperti judulnya perusahaan pembiayaan syariah, yang dimana otomatis kita menjual produk-produk yang bagus, yang dimana misalnya dari halal atau yang seperti itu. Yang lainnya, yang contoh yang lain. Nah, di mana di produk ini juga kita melihat produk yang kualitasnya bagus serta mudah dijual bila terjadi penarikan kembali dari konsumen itu sendiri. Untuk pembahasan yang ketiga mengenai keuangan, antara lain bila tidak memungkinkan funding mayoritas atau dana dari bank, nah di mana ada keterbatasan untuk menambah jumlah funding yang kita peroleh. Yang di sana dia tetap melihat keterbatasannya agar keuangan itu bisa bisa membuat pengelolaan pembiayaan syariah kita itu tidak terganggu. Nah, untuk yang terakhir adalah permodalan, yang dimana permodalan ini adalah secara bertahap memberikan permodalan kepada perusahaan perlu melakukan pemupukan modal, yang dimana atau berusaha mendapatkan penambahan modal di sektor para pemegang saham itu sendiri. Itu pengelolaan dan pengembangan perusahaan pembiayaan syariah. Untuk yang kedua, pembahasan mengenai perusahaan-perusahaan yang dimana perusahaan itu menggunakan pembiayaan syariah perusahaan yang ada di Indonesia. Di antaranya yang pertama ada PT Nusa Surya Cipta Dana, yang kedua ada PT Amanah Finance, dan ada PT Semesta Citra Dana, yang keempat ada PT Al Ijarah Indonesia, dan yang kelima PT Mandala Multi Finance, dan yang terakhir ada PT Fortuna Multi. Nah, itulah sedikit beberapa PT-PT yang dimana dia menggunakan pengelolaan atau perusahaan pembiayaan syariah itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk penambahan materinya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pemateri terakhir kepada Saudari Suryani Purnambasari, dipersilahkan. Baik, di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang unsur-unsur lembaga pembiayaan syariah dan Dewan Pengawas Syariah. Nah, unsur-unsur lembaga pembiayaan syariah di sini ada 5, dan dalam unsur-unsur pembiayaan syariah itu tentu ada yang namanya pemberi pembiayaan dengan orang yang menerima pembiayaan tersebut. Nah, di sini unsur-unsur pembiayaan syariah yang pertama yaitu kepercayaan. Nah, kepercayaan ini adalah fondasi utama atau dasar utama yang digunakan dalam pembiayaan syariah itu sendiri, yang dimana pemberi modal itu atau pemberi pembiayaan itu mengharapkan nantinya kepada penerima modal atau pengguna modal itu di dalam jangka waktu yang telah ditentukan agar mengembalikan pinjaman yang telah digunakan. Nah, dan tentunya dalam unsur yang pertama ini perlu ada yang namanya penyelidikan. Nah, penyelidikan kepada nasabah yang kita berikan pinjaman tersebut. Kenapa perlu adanya suatu penyelidikan? Karena memang di sini kita harus mengetahui apa saja sih sekiranya yang nantinya bisa digunakan begitu untuk menjadi jaminan sekiranya nanti orang yang diberikan pinjaman tersebut sekiranya ada masalah di lain waktu, misal orang yang meminjam itu tidak bisa membayarnya, maka sertifikat ataupun jaminan-jaminan itu bisa ditahan oleh pemberi dana tersebut.
Nah, yang kedua yaitu kesepakatan. Nah, kesepakatan ini adalah kesepakatan dari pemberi dana dengan penerima dana yang dimana dalam kesepakatan ini ditulis dalam perjanjian atau sesuai dengan akad-akad kedua belah pihak. Nah, jangka waktu. Nah, jangka waktu ini adalah batas waktu yang telah ditentukan dari batas waktu ini adalah jangka waktu ini adalah batas waktu yang telah ditentukan dari pihak pemberi dana dan penerima dana yang nantinya penerima dana ini bisa mengembalikan pinjaman yang telah dipinjam sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Nah, resiko. Nah, di sini tentunya dalam suatu usaha pasti ada yang namanya risiko tersendiri. Begitu pula dalam lembaga pembiayaan syariah itu sendiri. Nah, jikalau pada saat waktu tertentu ada masalah-masalah, nah risiko itu ditanggung oleh kedua belah pihak yang dimana tergantung akad-akad yang mereka gunakan. Nah, yang terakhir yaitu balas jasa. Nah, salah satu unsur pembiayaan syariah ini adalah balas jasa yang dimana balas jasa ini digunakan dalam pembiayaan syariah itu disebut sebagai bagi hasil yang dimana orang yang meminjam itu diberikan kepada pemberi dana sebagai balas jasa atau rasa terima kasih kepada pemberi dana. Nah, selanjutnya yaitu Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini adalah lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mengapa perlu adanya Dewan Pengawas Syariah? Agar nantinya lembaga-lembaga syariah itu tidak melenceng dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dengan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terus dalam ekonomi syariah tentunya di sini lembaga pembiayaan syariah itu tidak ada yang namanya bunga ataupun garot. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Suryani Purnamasari. Demikian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami kembalikan ke Bapak dosen. Oke, baik, terima kasih. Bapak absensi terlebih dahulu ya. Absensi kita mulai dari kelas A. Nadia, hadir? Hadir, Pak. Oke. Sebentar ya. Muhammad Faisal. Nggak ada ya. Itu galau, Pak. Sapinya hilang. Putra Hairul Anwar. Hadir ya. Hadir. Ya. Arif Maulana. Arif Maulana. Arif. Arif Maulana nggak ada ya. Lili Marlina. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, hadir ya. Hanafi. Hadir. Ya. Abdul Rafiq Arbaa. Hadir, Pak. Baik, Nuria Anjaswari. Hadir, Pak. Muhammad Jazuli. Hadir, Pak. Mary Andriani. Hadir. Oke. Dimas Ramadhani. Hadir, Pak. Hadir. Isfahan Gina. Iya, Isfahan. Izin, Gina. Pak. Nggak ada kota. Oke. Abdul Haris. Hadir, Pak. Mulan Handayani. Hadir, Pak. Iza Agitsna.
Iza Agitsna. Nggak ada. Where are you? Khairil Yatami. Hadir, Pak. Oke. Liz Ernawati. Hadir, Pak. Ivan lagi ngapain? Nurjannah. Hadir, Pak. Salehudin. Hadir, Pak, hadir. Wiwi Astami. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Liana. Liana hadir. Lia Nursabani. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Irawati. Irawati. Masih lagi. Oke. Belum ada ya. Yuliana Listiani. Hadir, Pak. Hadir. Nurfani. Nurfani. Nurfani ada? Nggak ada ya. Dwi Yuliana. Dwi Yuliana. Dwi Yuliana nggak ada. Baik Olina Lestari. Baik Olina Lestari. Izin, Pak, ada keluarganya yang meninggal. Oke. Lalu Adam Zikrullah. Hadir. Hadir. Serem suaranya ada. Rizky Dwi Puspita. Rizky Dwi Puspita. Rizky Dwi Puspita nggak ada ya. Oke. Pak Dwi Yuliana Oh, Dwi Yuliana hadir ya. Oke. Bapak. Purwatul Usko. Hadir, Pak. Jadi gini, nah. Abdul Ivan Irawan. Ada, Pak. Kampus. Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. OTW mungkin, Pak. Dia kalau tim. Oke. Hidayat nggak ada ya. Mulia Hilalatul Hasbi. Hadir, Pak. Hadir. 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 Oke. Nurul Mu'ana. Hadir, Pak. Hadir. Hartina. Izin kan, Pak, nggak ada kota di. Nggak ada. Jamal Sara. Hadir. Oh, ini Bapak mohon izin kota habis gara-gara dipakai. Rinda Suswati. Hadir, Pak. Rinda hadir. Kandi. Famunitiyah. Kandi. Walaupun kita hadir di Zoom tapi dia keluar sendiri. Kandi Famunitiyah Yuni. Nggak ada. Vita Rahmasari. Vita Rahmasari. Nggak ada, Pak. Tidak ada. Irawati hadir, Pak. Siapa? Irawati. 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 Irawati hadir ya. Oke. Roswina Atswari. Hadir, Pak. Hadir. Baik, untuk kelas A yang tidak hadir adalah Muhammad Faisal, Arif Maulana, Isfahan Gina, Iza Agitsna, Nurfani, Madani, Baik Olina Lestari, Rizky Dwi Puspita, Rahmat Hidayat, Hartina, Kandi Famunitiyah Yuni Prilatama, Vita Rahmasari. Pak Hartina izin nggak? Hartina izin. Dimas izin, Pak. Ya. Sekarang yang kelas B ya. Oke, yang kelas B sebentar. Nurul Laili. Hadir, Pak. Hadir. Muharil Qutbi. Hadir, Pak. Hadir. Bismawati Zamhori. Hadir.
Hadir. Ika Jayanti. Hadir, Pak. Hadir. Doni Saiful Aziz. Hadir, Pak. Hadir. Yuyun Marliana. Hadir, Pak. Yuyun hadir. Lalu Isra Mardani. Hadir, Pak. Hadir. Dini Hudatul Aulia. Dini Hudatul Aulia. Nggak ada ya. Muhammad Hairi Hasanuddin. Hadir, Muhammad Pak. Hairi hadir. Baik Rema. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Yusron Sabeki. Hadir tadi ya. Hadir, Pak. Yuk. Rizky Aulia. Rizky Aulia. Rizky Aulia, nggak ada ya. Indra Lesmana. Hadir, Pak. Hadir. Fitriani. Hadir, Pak. Hadir. Rizky Aulia hadir. Rizky Aulia. Hadir, Pak. Kelas A ya? Kelas B. Oh, kelas B. Rizky Aulia. Oke, Rizky Aulia hadir ya. Ya, Pak. Arya Sunardi. Arya Sunardi. Arya Sunardi. Ada deh tadi, Pak. Ntar kalau masuk langsung sebut nama aja ya. Noni Apriani. Hadir, Pak. Hadir. Hayatun Nisa. Hadir, Pak. Hadir. Agung Simanjani. Arya Sunardi hadir, Pak. Pak. Hadir, Pak. Siapa? Arya Sunardi hadir ya. Oke. Sunardi juga hadir, Pak. Suryani Purnamasari hadir tadi ya. Sasa Dita Namanta. Hadir, Pak. Hadir. Siti Nurmagdan tadi hadir juga ya. Safitri Haryanti hadir juga ya. Hadir. Nur Salimah. Hadir, Pak. Hadir tadi, Pak. Hadir. Nur Laili Anjani. Nur Laili Anjani. Hadir. Hadir ya. Oke. Muhammad Aji Zamzami. Muhammad Aji Zamzami. Nggak ada ya. Diani Lestari. Hadir, Pak. Hadir. Sinta Arsi Julianti. Hadir, Pak. Hadir. Lita Lestari. Hadir, Pak. Hadir. Prawira Bentara. Hadir, Pak. Hadir. Lalu Abdul Ghafar. Hadir, Pak. Hadir. Rosiana. Hadir, Pak. Hadir. Maulidia Rizka Putri. Hadir, Pak. Hadir. Nurul Hidayat. Hadir, Pak. Hadir. Indah Aulia Anjani. Hadir, Pak. Hadir. Novia Ardani. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Neneng Kadarsi. Hadir, Pak. Hadir. Hirobi Malik Maulana. Hadir, Pak. Hadir. Saufrianda Fauzi. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Erniwati. Erniwati. Hadir dia. Hadir dia, Pak. Tapi tidak bisa keluar suaranya itu, Pak. Nggak bisa keluar, mana? Erniwati. Erniwati. Oke, ada ya. Tidak bisa didengar, Pak. Oke, Erniwati hadir. Dengar. Arti Putri Ayu. Hadir, Pak. Hadir, oke.
Hadir, Baik, Pak. yang kelas B yang tidak hadir adalah Dini Hudatul Aulia, Muhammad Haji Zamzami. Haji Zamzami. Ya, itu saja yang tidak hadir ya. Oke, baik. Yang kelas A tadi sudah bisa? Sudah siap? Coba. Baik, insya Allah, Pak. Oke. Ya. Baik, kepada kelompok 4 kelas A dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Abdul Haris. Saya di sini sebagai pemateri sekaligus moderator dari kelompok 4 yang pembahasannya sama, lembaga pembiayaan syariah. Dan tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh kelompok B. Kami akan melanjutkan sedikit. Baik, dengar kata lembaga pembiayaan syariah. Lembaga pembiayaan, mungkin yang terlintas dari kita adalah tentang bank atau semacamnya. Tapi lembaga pembiayaan itu non bank. Kalau bank, dia kan biasanya menabung, kemudian tempat menabung, tempat penarikan dana, tempat pemberian modal dan sebagainya. Dan kalau lembaga pembiayaan syariah itu khusus dia di pemberian modal atau menyiapkan dana. Contohnya seperti misalnya Hanafi ya, misalnya Hanafi ingin membuat suatu usaha, namun dia Hanafi ingin membuat suatu usaha. Ya udah. Amin. Hanafi ingin membuat suatu usaha, tapi dia tidak memiliki modal atau dana untuk mengembangkan usahanya atau membuat usahanya, maka disinilah fungsi dari lembaga pembiayaan. Mereka akan menyediakan modal atau dana atau berupa barang yang akan diberikan kepada konsumen tersebut. Dan persamaannya dengan lembaga pembiayaan, bank dengan lembaga pembiayaan adalah ada yang konvensional dan ada juga yang syariah. Tentunya yang membedakannya antara konvensional dan lembaga syariah adalah dari segi operasionalnya. Kalau syariah tentu menggunakan syariat Islam yang dimana mengikuti aturan Islam untuk menghindari riba dan semacamnya. Dan nanti secara detailnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya atau rekan saya. Itu sebagai di materi kedua saya persilakan saudari Mary Andriani, dipersilakan. Baik. Depan, Mak. Baik, sekali lagi kepada saudari Mary Andriani sebagai pemateri kedua dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu sejarah pembiayaan lembaga syariah. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang menyebutkan berdirinya bank dengan sistem bagi hasil dan menjadi landasan pembentukan bank muamalah. Kemudian undang-undang ini disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perizinan perbankan memiliki dua sistem, yaitu konvensional dan syariah. Kemudian tahun 2005 tercatat ada 3 bank umum syariah, yaitu pertama Bank Muamalat Indonesia, kedua Bank Syariah Mandiri, dan yang ketiga Bank Syariah Mega Indonesia.
Perkembangan BNT di Indonesia dimulai tahun 1984, dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang menggunakan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Saat krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998, terbukti bahwa lembaga pembiayaan syariah yang lebih stabil, sehingga eksistensi dari sistem ekonomi syariah ini lebih banyak orang yang menyebabkan perkembangan semakin pesat hingga saat sekarang. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mary Andriani. Dan selanjutnya kepada pemberi ketiga, Saudari Wulan Handayani, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum. Di sini ada dua dasar hukum. Yang pertama ada dasar hukum Islam dan dasar hukum negara. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum Islam, yaitu yang pertama Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhan lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan tafsirnya di sini adalah orang-orang yang memakan riba, yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya. Tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup karena kegelisahan, tidak tentram jiwanya, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Ada dua riba yang dikenal, yaitu pertama ada riba nasiah dan riba fadhal. Riba nasiah adalah tambahan pembayaran utang yang diberikan oleh pihak yang berutang karena adanya permintaan penundaan pembayaran pihak yang berutang. Menurut Umar Ibnu Khattab, ayat Al-Quran tentang riba termasuk ayat yang terakhir diturunkan sampai Rasulullah wafat tanpa menerangkan apa yang dimaksud dengan riba. Maka tetaplah riba dalam pengertian yang umum seperti sistem bunga yang diberlakukan oleh orang Arab pada zaman jahiliyah. Dan yang kedua di sini riba fadhal, yaitu menjual sejenis barang dengan jenis barang yang sama dengan ketentuan memberi tambahan sebagai imbalan bagi jenis yang baik mutunya. Menurut jumhur mufasir, ayat ini menerangkan keadaan pemakan riba waktu dibangkitkan pada hari kiamat, yaitu seperti orang yang kemasukan setan. Pendapat ini mengikuti pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Yang kedua ada surah Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan tafsirnya di sini ayat ini merupakan lanjutan ayat sebelumnya. Ayat yang lalu memerintahkan agar orang yang beriman menghentikan perbuatan riba setelah turun ayat di atas. Para pemberi utang menerima kembali pokok yang dipinjam, maka ayat ini menerangkan jika pihak yang berutang itu dalam kesukaran, berilah dia tempo hingga dia sanggup membayar utangnya. Sebaiknya bila yang berutang dalam keadaan lapang, dia wajib segera membayar utangnya. Dari ayat ini dipahami juga bahwa satu, pemerintah memberi sedekah kepada orang yang berutang yang tidak sanggup membayar utangnya. Kedua, orang
yang berpiutang wajib memberi tangguh pada orang yang berutang bila mereka kesulitan dalam membayar utang. Dan ketiga, bila orang mempunyai pada seorang yang tidak sanggup membayar utangnya, diusahakan agar diri pembayaran utangnya baik sebagai maupun. Di sini ada hadis telah menceritakan bahwa telah menceritakan pada kami Al Hasan bin Ali Al-Khalal, telah menceritakan pada kami Abu Amir Al-Qadiyah, telah menceritakan pada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf Al-Muzani dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Abu Isa berkata, hadis ini hasan dan syahih. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga, Saudari Wulan Handayani. Dan selanjutnya pemateri keempat yang akan disampaikan oleh Dwi Juliana, dan kita persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan saya izin menyampaikan materi. Jadi di sini saya pemateri hukum negara. Jadi ada dua undang-undang perbankan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1098. Yang pertama itu perbankan dimaksudkan untuk mempersiapkan memasuki era globalisasi. Yang kedua disusun untuk menyesuaikan aturan perundang-undangan tentang perbankan. Yang ketiga ada perjanjian-perjanjian internasional yang telah diartifikasi di bidang perdagangan, barang dan jasa. Yang terakhir maupun perekonomian yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan di sektor perbankan. Itu merupakan Undang-Undang Perbankan Konvensional Nomor 10 Tahun 1998. Yang kedua, dasar hukum undang-undang mengenai perbankan syariah. Jadi Undang-Undang Perbankan Syariah ini memiliki 4 bab. Yang pertama itu ada ketentuan umum. Ketentuan umum di sini itu memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan di undang-undang ini. Yang kedua ada asas, tujuan, dan fungsi, yaitu mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan serta menganut demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Ketentuan fungsi bank syariah juga dipaparkan dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Ada bab yang ketiga yaitu perizinan bentuk badan hukum, anggaran dasar, dan kepemilikan, yaitu mengatur tentang cara dan persyaratan dalam perizinan usaha bank syariah, serta ketentuan mengenai badan hukumnya, anggaran dasar, dan ketentuan kepemilikan. Ketentuan mengenai jenis serta kegiatan usaha bank syariah dan unit usaha syariah. Mungkin itu saja hukum negara. Selanjutnya akan dilanjutkan ke materi terakhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada pemateri keempat. Dan selanjutnya pemateri kelima, Saudari Rinda Suswati, kita persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya izin untuk menyampaikan materi mengenai karakteristik pembiayaan syariah. Jadi, karakteristik itu bisa juga diartikan dengan sifat khas dari pembiayaan syariah tersebut ya. Jadi, karakteristik pembiayaan syariah itu dibagi menjadi 2. Pertama itu non-ribawi, dan kedua memfungsikan
uang sebagai penyetara nilai. Jadi yang pertama non riba, dia itu karakter dari pembiayaan syariah itu tanpa riba. Jadi riba itu kan udah diketahui yaitu udah diketahui sebagai tambahan yang diberikan atas pinjaman uang atau sering disebut dengan bunga ya. Salah satu akibat dari pelaku riba itu mendorong orang untuk memperoleh hasil yang instan tanpa bekerja, sehingga menjadi malas dan tidak produktif dalam bekerja. Sehingga dari karakter pembiayaan syariah itu menghilangkan namanya riba, non riba. Contohnya agar terhindar dari riba kita itu dapat berdagang, berbisnis seperti itu. Kemudian yang kedua itu memfungsikan uang sebagai penyetara nilai. Itu pertama, uang itu menjadikan uang merupakan cerminan dari barang. Dalam Islam kan uang berfungsi sebagai medium of exchange, bahwa uang itu bukanlah alat produksi yang menghasilkan barang dan jasa, tetapi hanya merupakan alat ukur terhadap nilai dari barang dan jasa atau hasil kerja. Jadi uang itu sebagai cerminan dari apa yang kita beli, cerminan barang yang kita beli. Yang kedua, keuntungan pengganti riba. Jadi karena riba itu dilarang, penggantinya adalah keuntungan. Berbeda dengan riba yang bersifat tetap, keuntungannya itu bersifat variatif dan dapat lebih besar dari riba karena sangat tergantung pada kemampuan dalam berusaha. Keuntungan pada dasarnya dihasilkan dari kombinasi usaha atau kerja, modal dan resiko. Modal yang diartikan sebagai barang, dagangan atau faktor produksi. Sedangkan uang itu merupakan potensi modal yang dapat dikonversi kembali dalam salah satu dalam berusaha gitu. Yang ketiga itu uang merupakan potensi modal. Jadi uang itu merupakan dapat berpotensi untuk menjadi modal. Dalam Islam modal itu juga dikenal sebagai salah satu faktor produksi. Supaya menjadi modal, uang itu dikonversi terlebih dahulu menjadi salah satu faktor dan digabungkan dengan faktor produksi yang lain agar menjadi produktif sehingga menghasilkan barang dan jasa dan agar menimbulkan perdagangan atau menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang lebih, kemudian dapat menciptakan lapangan kerja dan akhirnya meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Yang kemudian karakter dari pembiayaan syariah itu non goror. Jadi goror itu dalam Islam berarti sesuatu yang tidak jelas atau yang dapat bersifat tipu daya, yang penipuan maksudnya itu penipuan atau sesuatu yang tersembunyi atau informasi yang tidak terungkap atau tidak diungkapkan dengan membawa konsekuensi yang tidak pasti atau menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan. Jadi dalam karakteristik pembiayaan syariah ini tidak ada unsur penipuan karena itu pembiayaan syariah udah real, udah ada peraturan masing dari perbankannya. Kemudian yang terakhir, karakter dari pembiayaan syariah itu non-maisir. Maisir ini Al-Quran, jadi Al-Quran itu mengutuk maisir ini artinya itu judi. Jadi Al-Quran itu mengutuk judi atau maisir. Karena maisir dalam bahasa Arab itu secara harfiah memperoleh sesuatu atau keuntungan dengan mudah tanpa bekerja atau dapat disebut judi. Jadi dalam karakteristik pembiayaan syariah ini dilarang adanya perjudian. Jadi cuma itu aja yang saya bisa sampaikan. Kalau ada kekurangan nanti bisa ditambahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada materi. Kamu dong. Baik, selanjutnya pemateri terakhir dari kelompok kami, Saudari Dharmala Sara Agustina. Dharmala Sara Agustina, dipersilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya menjelaskan produk apa saja yang ada di dalam pembiayaan syariah. Yang pertama di situ ada produk jual beli, di mana di jual beli ini ada 4 model pembiayaan di dalamnya. Apa saja 4 model? Yang pertama yaitu baik nakdan, yang kedua adalah baik muajjal, yang ketiga adalah baik salam, yang keempat adalah baik istisna. Apa bedanya? Kita bisa lihat dari ilustrasi gambar yang sudah ditampilkan. Yang pertama yaitu baik nakdan, adalah ada uang, ada barang. Artinya yang ini adalah jual beli tunai. Yang kedua adalah baik muajjal, yaitu jual beli yang dimana barang diberikan di awal dan pembayaran dilakukan di akhir. Akan tetapi pembayaran dilakukan secara angsur. Baik muajjal bisa disebut sebagai jual beli angsur. Yang ketiga adalah baik salam. Ini adalah sebaliknya dari baik muajjal, yaitu dia mendapatkan barang di akhir dan pembayaran dilakukan di awal. Berarti ini adalah jual beli pesan. Dia memesan dan memberikan uangnya, kemudian uangnya itu diberikan secara tunai biasanya. Bisa juga secara angsur. Yang keempat adalah baik istisna, di mana barang-barang sama-sama di akhir dan pembayaran di awal. Akan tetapi bisa dibayar secara angsur, bisa juga disebut jual beli bangun. Biasanya ini dibayarkan sesuai progres barang yang kita pesan. Apa saja produknya di dalam jual beli? Ada 3 produk yang ada di dalam jual beli. Yang pertama, murabahah, yang kedua salam, yang ketiga istisna. Murabahah ini bisa untuk konsumtif, produktif, dan investasi. Yang kedua yaitu salam. Salam ini ya bisa untuk pembelian produk pertanian. Ketiga yaitu istisna, di mana istisna ini sifatnya itu pengadaan secara bertahap. Biasanya ini untuk pembangunan properti atau konstruksi pembangunan. Yang kedua yaitu bagi hasil. Ada beberapa akad yang ada di bagi hasil. Yang pertama yaitu syirkah mupawadah, yang kedua syirkah inan, yang ketiga syirkah huju, keempat adalah syirkah abdan, yang terakhir adalah syirkah mudarabah. Bisa dilihat tampilan gambar di PowerPoint. XX yang ada rupiahnya ini berarti memberikan modal. Pertama syirkah mupawadah, yaitu dia itu sama-sama memberikan dana, yaitu XX, berarti mereka memberikan dana yang sama, misalnya 50.000. Yang kedua adalah syirkah inan, yaitu kedua belah pihak juga memberikan dana, tetapi dalam jumlah yang berbeda, X dan Y. Misalnya 30 dan 70.000, seperti itu. Ketiga adalah syirkah uju. Syirkah uju ini satu memberikan dana dan satunya tidak memberikan dana. Ketika syirkah ini berlangsung, kita tanyakan apa kontribusinya seperti itu. Di sini saya meletakkan gambar orang. Ini artinya itu satu orang ini memberikan reputasi atau sebuah nama. Satu memberikan dana, yang satunya memberikan reputasi. Yang kedua yaitu syirkah abdan, di mana syirkah ini sama-sama tidak memberikan dana, tetapi syirkah ini sama-sama memberikan keahliannya. Misalnya saja yang pertama yang A ini dia ini tukang bangunan, yang B ini dia adalah arsitek. Dia ini sama-sama mengerjakan sebuah rumah seperti itu. Yang terakhir adalah syirkah mudarabah, di mana syirkah ini satu pihak memberikan dananya, yang satu pihak ini memberikan tenaganya. Bisa dipercepat ya. Ya. Di mana syirkah ini memiliki produk musyarakah dan kedua mudarabah. Musyarakah ini dua-duanya memberikan dananya, sedangkan mudarabah ini salah satu memberikan dananya, satu memberikan tenaganya.
Dan yang terakhir adalah jenis produk ijarah atau sewa. Ada 2 akad yang ada di dalamnya. Yang pertama ijarah murni, yang kedua ijarah misalnya bitamlik. Saya dilihat pada gambar, sewa ini adalah ijarah murni adalah sewa biasa. Sewa terus dibayar sebagaimana sewa menyewa. Yang kedua yaitu ijarah muntanya bitamlik. Di sini ada perpaduan antara jual beli dan sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Biasanya ini disingkat seperti apa? Transfer of title adalah perpindahan kepemilikan di sini. Sedangkan ijarah murni adalah no transfer of title. Mungkin itu saja produk pembiayaan syariah yang bisa saya jelaskan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bahas mana? Baik, terima kasih pada materi terakhir dari kelompok kami. Dan nanti kurangnya bisa ditanyakan oleh teman-teman. Dan sebelum kita buka sesi tanya jawab, kami kembalikan ke Bapak dosen. Oke, baik, terima kasih. Langsung saja ya kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Mungkin satu penanya dari kelas A dan satu penanya dari kelas B. Saya Pak Hanafi, Pak Hanafi. Hanafi juga Pak. Kelas A. Silakan, siapa? Putra Hairul, silakan. Baik Pak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada dosen berkesempatan. Baik, di sini rekap 1 ya. Simpel saja yang kita ketahui bahwa lembaga, yang namanya lembaga itu pasti mengadakan apa namanya, terutama di lembaga pembiayaan syariah ini tentu saja mengadakan yang namanya pembiayaan ya. Kalau kita melihat konsep pada zakat, teman-teman, ada namanya muzaki ya, yang membayar zakat, yang kemudian yang menerima adalah mustahik. Nah, di lembaga pembiayaan syariah ini itu mungkin tadi belum begitu dijelaskan ya, terkait dari mana sumber dana yang didapat oleh lembaga pembiayaan syariah ini. Nah, apakah itu sifatnya apa namanya, dia menghimpun perusahaan-perusahaan atau lembaga ini mengadakan secara umum begitu, dalam artian selain melakukan pembiayaan, apakah juga mengadakan penitipan atau sejenis investasi begitu? Mungkin itu saja dulu Pak, teman-teman. Bisa langsung dijawab Pak? Ya, silakan. Baik, saya dari kelompok A akan menjawab pertanyaan dari Saudara Putra Anwar. Jadi terkait dengan dari mana sumber dana yang digunakan oleh lembaga pembiayaan syariah ini adalah mereka tidak menarik langsung secara langsung dananya dari masyarakat seperti bank. Kalau bank menarik langsung dari masyarakat seperti menabung dan sebagainya. Nah, kalau dari lembaga pembiayaan syariah atau lembaga secara umumnya itu mereka akan menarik dari perusahaan, khususnya dari bank. Di sana mereka akan kerjasama dengan bank atau perusahaan yang di mana uang itu akan dikelola oleh mereka, kemudian diberikan kepada konsumen yang membutuhkan. Dan kalau dari lembaga pembiayaan syariah itu, lembaga pembiayaan syariah mereka akan mengambil dana dari yang bukan konvensional atau seperti bank syariah seperti BNI Syariah, kemudian atau sejenisnya. Jadi mereka untuk menjaga terhindar dari riba dan semacamnya, mereka juga menarik dana dari lembaga yang syariah sama seperti mereka. Oke, mungkin seperti itu dulu. Bagaimana, Putra? Sedikit lagi. Apa namanya? Sebelumnya kan yang kita ketahui ada jenis pembiayaan itu salah satunya mudharabah pada penitipan. Berarti di sini
lembaga ini menghimpun bank ya atau perusahaan-perusahaan, tidak diperuntukkan untuk secara individu begitu. Ya, karena lembaga pembiayaan ini khusus dia memberikan dana atau menyiapkan dana. Jadi berbeda dengan bank. Mereka memiliki operasional atau produk yang banyak. Kalau ini khusus memberikan dana, menyiapkan dana. Berarti secara otomatis dana yang didapatkan itu dari uang murni dari bank atau uang dari nasabah? Terkait uangnya ya dari bank, kemudian dari perusahaan. Kan yang seperti saya jelaskan tadi, nanti uangnya itu akan mereka kelola, kemudian diberikan kepada konsumen. Nanti hasilnya nanti itu mereka akan bagi rata atau sama-sama saling menguntungkan antara konsumen, kemudian perusahaan lain yang ikut bekerjasama, dan khususnya lembaga pembiayaan tersebut. Oke, Ral. Terima kasih. Mungkin kesempatan teman yang lain. Apa? Oke, baik, terima kasih. Jadi pada umumnya lembaga keuangan itu kan ada dua, ada bank dan ada yang non-bank. Kalau yang bank itu biasanya dia dua, yaitu menghimpun dana, jadi kita bisa nyimpan uang di sana, dan menyalurkan dana, kita bisa pinjam uang di sana. Tapi kalau lembaga keuangan yang non-bank, biasanya dia salah satu aja, entah nabung aja, atau entah dia hanya bisa pinjam saja. Jadi salah satunya kayak yang lembaga pembiayaan ini, kalau kita ke sana kita nggak bisa nabung di lembaga pembiayaan, tapi hanya bisa minjem saja ya, atau kalau bahasa syariahnya dibiayakan gitu ya, pembiayaan. Kita mau beli motor umpama, ada lembaga pembiayaan seperti Adira Finance Syariah ya, itu Adira tapi versi syariah ya, tempat kita kalau mau kredit motor gitu ya. Nanti dari kredit motor itu kan ada keuntungannya, dan keuntungan itulah yang kemudian diputar kembali menjadi modal bisnis gitu ya. Atau memang dari awalnya si perusahaan tersebut memang sudah punya modal dari pemiliknya, itu juga bisa menjadi sumber dananya dia ya. Baik, selanjutnya satu pertanyaan lagi mungkin untuk kelas B. Silakan. Vita Rahma hadir, Pak. Vita Rahmasari hadir, kelas apa? Ya. Kelas A ya, oke. Ada yang mau bertanya? Kelas B, silakan saat penanya sebelum kita akhiri perkuliahan kita. Silakan. Ada lagi yang baru hadir? Siapa? Muhammad Haji Zamzami. Oke. Ya. Oke, yang kelas B. Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, Bapak akhiri. Terima kasih kepada kelompok 4, baik kelas A maupun kelas B. Kita berikan apresiasi yang meriah, kita tepuk tangannya. Alhamdulillah selesai presentasinya ya. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Belajar kami juga